Harapkan saudara nanti diawali pembukaan, dilanjutkan pembacaan surah Yasin, insya Allah dipimpin oleh Al-Ustadz Rikti Krisyanto kitab Wasiatul Mustafa yang insya Allah nanti pada putaran keempat insya Allah Ustadz ini nanti diasuh oleh Ustadz Hisnul Hamid. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajul mursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa hasratan 'alal ibad ma ya'tihim bir rasuli illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullu lamma jami'un ladaina muhtarun wa ayatun lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu Muhammad wa alihi para hadirin jamiah Yasinan As-Solihin, melanjutkan ngasar-ngasar kitab Wasiatul Mustafa di menika sampai pada halaman 4 insyaallah baris pertama. Sebelum kita lanjutkan sedikit mukadimah, sekedar untuk saling mengingatkan dan saling menyemangati, di mana apa sahabat kula sampai akan apa dereng menika iki semata-mata tujuannya ya salah satunya mengamalkan nopo ingkang dijelaskan kalau Gustomi minggu kalau ini Kamis kalau ini dari Dapat Mustafa, yakni tentang definisi barokah. Saat ini kita lanjutkan kenapa kita malam hari ini di majelis zikir rutina kita ditambah dengan majelis ilmu, terus kemudian kita ngaji ditambahi dengan kitab yang kita bagikan, yang bisa dengan baca semuanya, yang bisa kita lihat bersama, ono tulisane apa ono sing iso maca, ono sing gak iso maca. Nah, itu nanti proses lain. Yang jelas niki perlu disampaikan karena zaman saat ini khususnya di era digital semua orang bisa mengakses segala hal, khususnya urusan ngaji. Kita masing-masing sangat bisa ngaji golek sembarang kali di YouTube, tinggal pilih sopo kiai ini, sopo ustadz, apa materinya sangat bisa. Dan itu salah satu sisi positif dari era digital saat ini. Namun sebagaimana yang mungkin kita sebagai anak tahu jaringan Stoyo pernah ngaji zaman cilian singen, apakah taklim ta'alim ataupun kitab alalah yang materi-materinya dibuat dalam sebuah syair alalah lantanur ilma ilha bisitatin saubika dan seterusnya, itu menjelaskan bahwasanya syarat-syarat mencari ilmu kalau dari kitab alala itu wonten ilah bisitatin wonten 6. Yang pertama zakah wa irsin wastibarin wa bulwatin wa irsati ustadin wa tulisamanin. Nah, 6 itu coba kita urai sebagai mukadimah, sekedar saling mengingatkan sing nate ngaos kersane eling malih, sing dereng nate mugi saged sareng-sareng untuk memahami itu. Yang hari ini 6 poin itu sudah mulai terkikis
karena macam-macam perkembangan zaman teknologi itu. Sisi negatifnya adalah semakin malas lapo-lapo, pinginnya serba instan. Lah ini coba kita ungkap lagi sebelum kita lanjut materi. Materi ini gampang diwocok mari karena itu hadis. Cuman yang pertama dari alala yakni zakain. Zakain itu artinya wadah, paling gampang menerjemahkan adalah cerdas, atau cara makna yang lebih mudah dipahami itu adalah gelem mikir rodok jeruk. Lek cerdas itu kayak aneh ono wong gak cerdas. Tapi kalau zakat bisa diartikan gelem mikir jeruk, gelem mikir rodok suwi untuk urusan ilmu. Karena saya ini kan digital gampang. Jadi gak perlu mikir butuh apa golek, butuh apa golek. Ya itu sisi negatifnya juga gampang lali. Zakat yang kedua khirsin. Khirsin itu bisa diartikan semangat, gitu. Semangat atau cinta dengan ilmu. Jadi semangat ini perlu, karena terkadang wong duwe ilmu titik atau akeh itu cobaannya atau budone adalah sombong. Materi gimana? Alah ngaji gimana tahu? Kapan dirayakan? Nah, itu sudah menjadi apa itu satu paket dengan orang yang pertamanya ilmu, maka kesombongan juga tantangannya seperti itu. Maka khirsin ini bisa diartikan semangat atau apa sih, orang bosan. Masih materi di bala-bala ini. Yang ketiga pasti barin. Nah, pasti barin ini bisa diartikan sabar ini sampai artinya dewi bis. Sabar itu telaten, artinya mencari ilmu gak kena dalam waktu yang singkat. Meskipun saiki ono cara-cara singkat belajar ilmu ini, cara singkat belajar ini, sampai ono cara singkat dan cepat belajar sholat khusyuk dan seterusnya apapun itu. Ya itu hanya sekedar tips, tapi ilmunya tetap. Artinya pasti barin itu perlu ketelatenan. Wabul hotin, nah ini yang penting. Wabul hotin itu bodoh itu bisa tenaga, bisa duit dan materi ataupun non materi. Termasuk malam hari ini kita pakai kitab yang bermakna fikih. Beberapa kemarin opo itu kayak mojo, bapak wis sing ngaji sing mojo lah ini. Coba ini dalam rangka saling mengingatkan. Nah ini opo lah. Ini sajane hanya pancingan. Kitab ini hanya pancingan. Sajane sakniki sudah banyak kitab yang sudah diterjemah 3 bahasa, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Apakah yang hard copy gini ataupun yang soft copy, e-book, PDF dan seterusnya. Atau sipun apa? Niki pancingan. Ben sampean penasaran opo yo, bahasa Biko dan seterusnya. Ben sampean golek dhewe, butuhku dhewe, sing terjemah dan seterusnya. Tapi tidak cukup dari situ, perlu tetap ngaji. Ben apa? Ben terus Gusti ini barokah itu adalah ziyadatul khair. Tadi sampeyan kita semuanya yasinan bayarin mek 5.000 kena gawe kas, kena gawe konsumsi, kena oleh gawe ngaji dan seterusnya. Itu namanya ziyadatul khair seperti yang disampaikan oleh Gus Tony kemarin itu. Wabul khotin wa irsati ustadin, ini yang penting, petunjuk dari guru. Jadi kalau jenengan gol ngaji dhewe nang YouTube, golek sing cetok-cetok sing wis jelas-jelas pemateri ini. Sing sanen ro utawa minimal takon nang kancane iki sapa. Itu sudah termasuk irsatu ustadzin, termasuk ngaji offline ngeten niki itu termasuk. Karena yang tidak ada di dunia online adalah ketersambungan sanad, kecuali kalau pematerinya sudah kita ketahui beliau itu bersanad. Sanad niku sambungan ilmu iki guru sapa sampai tembus kanjeng Rasulullah SAW. Yang terakhir waktu di zamanin, waktu yang panjang. Maka jangan hanya pendidikan formal saja yang ada jenjang SD, SMP, SMA, S1 sampai selesai, tapi pendidikan agama justru juga lebih penting. Maka dari itu, kalau kita kaji lebih dalam 6 perkara dalam alala itu, semuanya bisa kita maknai, salah satunya dari kumpulan kita saat ini. Terkadang mungkin ada ketika awak dewi males metu itu sing ngaji kapate pinter kayak ini ngaji kampung. Aku senengan ngaji sing nggone gede, pemateri ini kayak gede, ulama gede, monggo. Itu pasti barokahnya lebih
bagus dan lebih cekno. Tapi jangan lupa seperti yang kita bahas kemarin adalah setiap majelis ilmu itu pasti didatangi malaikat, dan justru sehingga tahu remeh-remeh ngaji-ngaji banyak ngeten iki yang terkadang itu lagi diteladani ternyata fadilahnya lebih besar karena ada unsur sirrun atau rahasia. Dan sampai nun sewu melok al-busro, melok pengajian gosip dan seterusnya itu jelas lah itu karena kiai ini jelas dan seterusnya rame. Cuma kan itu insidentil ya, sakolo, dua sekali dan seterusnya. Bukan berarti itu tidak baik, itu sangat baik. Tapi agar kita lebih semangat lagi ngaji dan seterusnya, karena waktu di zamanin mencari ilmu waktunya panjang itu karena ya sampai mati waktunya. Ini gua hanya mukadimah mawon bersani sami-sami semangat termasuk kalau piyambak. Niki namung kula waos mawon nerusaken hadis bismillahirrahmanirrahim tabarukan saking Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni. Hadis di Wasiatul Mustafa ini tidak dicantumkan sanad dan rawinya. Sanad niku sing ngeten an Abi Hurairah dan seterusnya. Kalau rawi yang meriwayatkan rawahul Bukhari wa Muslim itu tidak dicantumkan di sini. Padahal kalau dalam ilmu hadis itu wajib dicantumkan karena untuk mengetahui kualitas sebuah hadis. Ternyata beberapa riwayat menyampaikan kenapa sanad dan rawinya hadis di kitab Wasiatul Mustafa tidak dicantumkan. Ternyata ada beberapa riwayat bahwasanya Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni mengumpulkan hadis ini berdasarkan yang paling besar adalah pertimbangan apa jenenge niku? Kasaf niku pertimbangan sing wong umum ora iso. Kasaf niku milih hadise, milih anune berdasarkan ada tuntunan, mungkin tuntunan langsung dari Rasulullah atau dari para guru-gurunya. Tapi ketika dibandingkan dengan hadis sahih yang lain, semua hadis yang ada di sini senada meskipun redaksinya tidak sama. Jadi kita husnudzon ini semua termasuk dalam kategori hadis sahih. Tinggal nanti penjelasannya mana yang bisa kita lakukan, mana yang perlu proses. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4 baris paling atas. Ya Aliyu, karena ini yang mengatakan Kanjeng Nabi, maka ya Aliyu, Ali. Kalau kita Sayyidina Ali. Masa faro ahadun. Terjemahan sing diringan dapilku. Ora lunga sapa wong suwiji toliban hale nyuprik ku golek al harama ing barang haram masyian hale mlaku. Hale niku ya kondisinya illa kana angin ono opo asyaitonu syaiton qorinahu iku kancane ahad wala rokiban lan ora numpak sopo ahad illa angin kecuali kana ono sopo setan iku rodifahu bonceng ahad ing setan wala jama'a lan ora ngumpulake ahadun sapa wong suwiji malan ing harta utawa bondo haroman kang haram illa angin mangan sapa ahad akalahu ing harta haram sapa asyaitonu setan. Sampai sini dulu. Jadi arti atau maksud dari hadis ini adalah masa farahadun toliban al-haroma masyian illakan syaiton korinahu. Ketika seseorang itu berangkat berjalan atau naik kendaraan ataupun dalam proses mencari barang haram, maka asyaitonu korinahu, maka itu dipastikan akan ditemani setan. Walarokiban illakan rodifahu. Ketika dia dalam perjalanan menuju atau golek rezeki haram atau barang haram itu, ketika dia naik kendaraan, lek numpak sepeda motor, yo janjane niki gonceng setan atau digonceng setan. Ketika naik mobil, setannya melok nyetir. Lah di penjelasan yang lain, setan niku wonten macam kali. Paling gampang teko surat An-Nas minal jinnati wan nas. Setan itu macamnya kali bangsa jin kali bangsa menungso. Kira-kira zaman sakniki itu luwih kathah
setan menungso apa setan jin? Setan menungso ini. Setan sing rupa jin itu kayaknya saat ini kendaraan nakal. Karena orang hari ini lebih kreatif. Setan ini kendaraan nakal. Kalah cepat. Enten malah setan kepeng. Pas kayak maksiat, HP ini ku istilahnya setan kepeng. Saya kayak ngaji tadi kitab ngenten mawon. Wala rokiban illa kana rutifahu wala jama'a ahadun malan haroman illa akalahu syaiton. Dan tidaklah seseorang itu ketika mengumpulkan harta benda yang hukumnya haram, baik zatnya ataupun proses pencariannya, illa akalahu syaiton. Setan itu melok mayoran, melok mangan barang haram niku. Lah ini kisah terakhir ini kisah dari Syafi'i. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaiton fi waladihi. Wala nasiya lan ora lali sapa wong ahadun wong ismallahi ing nyebut asmane Allah ta'ala indal jima'i nalikane tidut-tidut illa syarakahu angin nyampuri ing wong iki mau sapa asyaitonu syaitan fi waladi ing dalem anake wong iki mau. Jadi ketika nun sewu pasangan suami istri lupa tidak berdoa, maka dipastikan setan niku melok ngerasakno apa sing dirasakno suami dan istri itu. Dan yang lebih parah lagi, setan itu juga bercampur ke dalam apa yang dikeluarkan oleh laki-laki dan perempuan sampai tadi anak. Nah, ini yang mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kalau masalah makan ini adab jima, adab kumpul niku nggih enten tata kramane, enten corone. Ini yang lebih dalam nanti enten ngene kitab Qurratul Uyun, adab sifat dan seterusnya. Mungkin lek Syafi'i usul, mangke lek kitab niki khatam ganti Qurratul Uyun. Qurratul Uyun Kama Sutra. Nggih, Qurratul Uyun niku Kama Sutra Islami. Leres. Karena di dalamnya itu full Kama Sutra, full Kama Sutra versi Islami, versi Salafun Ashol. Monggo kersane tambah semangat, Bu. Hadis kok wopo. Ini mana? Kalau malam Jumat dengan jenis Qurratul Uyun insyaallah tambah pakai semelo. Kira-kira yasinane meneh gak salon kok gak corong. Pamane nek pas wayahe jubus-jubus ini. Enten tapi jubus iki. Lah sing durung ngaji gitu, Qurratul Uyun kira-kira jubuse ndelok teko koncone cerita-cerita atau mungkin teko film kan. Perlu memang ngaji ini ben apa yang sudah dilakukan itu ternyata ilmu, tambahannya ganjaran ya itu kita ketahui ilmunya. Oke, kalau yang minimal donga, itu donga ojo sampai lali, baik ketika akan memulai atau ketika sudah trot. Nah ini penting. Kadang yang paling hafal donga kate mulai lek wis khurut, lek wis metu lali. Turu langsung. Kayak sing ngomong. Akeh turune. Apa maneh wis sedina nyambut gawe. Ya, musuhnya sedina ngomong anak, padha kesel ya. Nah, tapi setidaknya sekali-kali mungkin perlu kita coba. Misalnya pas podo longgar, karena wis kalau sing manten anyar niki, kecuali Pak Is rodok anyar sih. Jadi donga sebelum bersetubuh itu niku sange hadis. Tadi enten kadang bismillah, bismillah ya Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Yang populer kan bismillah hilang, langsung Allahumma jannibna syaitan. Enggak langsung gaspol. Ya, sebelum itu lagi yang baik lagi adalah berwudu. Nah, kenapa? Dia paling gampang untuk memuliakan istri lah ya. Kedua, memuliakan apa yang akan kita lakukan. Ya, khususnya yang sudah berkepala 4, sing anaknya sudah gede. Karena wis ono pikiran aku gak pengen apa anak, tadi ngundungnya sekedar kayak ibadah biasa karena sudah tidak ada rencana anak. Ini yang perlu diangeti maneh. Jadi wudu, kemudian wonten malih lek sik kober ambek ngenteni musune sik cepat-cepat ambek
Nah jeding ya, bismillah. Kantap lo dhisik. Oh tentu awal. Ini kita hadus gini man, cerita sekedar sharing mawon, bukan untuk nopo-nopo. Kulo alhamdulillah malam pertama niku iso rada akeh mukadimah. Napa krana tanggal 8 maksudnya. Tapi kulo napa tak niati ya apa ki malam pertama. Tadi akhirnya keturutan. Padahal saat durung rapi gak mungkin maca kudu ae wis gak nutup kaya gitu. Tapi ternyata nggih pas mantun akad niku tanggal 8. Tadi nggih kok maca Yasin, kok salat sunah di kamar niku. Karena gak mungkin berarti kita di luar kamar omahe maratuwa. Tadi kok berniku. Tadi paling mau dikiri-kiri tok. Jadi ini yang perlu kita amati lagi, lebih dalam lagi Kama Sutranya mangke ada kitab ini. Terus kemudian diakhiri ketika keluar itu adalah alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran. Segala puji bagi Allah yang menciptakan dari air itu menjadi manusia. Di tengah-tengah itu wonten malih antara wis mulai ketika proses sebelum selesai niku wonten malih. Lah guru-guru sing nyuntui muruki niku lagi kurang uyun gak oleh akeh ngomong. Jadi lagi kumpul itu ojo bisa gongan ngomongan. Ya, tidak boleh terlalu banyak bicara. Karena terkadang itu sudah menurunkan formasi. Iya akan fokus. Ya karena itu tetap promo. Ya. Ternyata tetap promo ini Kanjeng Nabi ini pasti ada sirinya, ada rahasianya. Ya buktinya ini kalau. Lagi guru-guru nyentuh ini ketika menggos. Ketika ngongsrong dan seterusnya itu jero ati ambek Allah dan kayak ada lucu tapi penting ini penting khususnya lagi kayak anak ini penting karena meskipun sudah jelas di hadis kalau diawali dengan wudhu, diawali bismillah dipastikan setan tidak akan bercampur dan tidak akan mengganggu anaknya, tapi ditambahi lagi karena setan itu level itu gitu. Jadi di tengah-tengah ketika menggos-menggos itu pun ya, diupayakan tetap berpikir. Tentunya karena apa? Kalau mungkin kita lebih sering tidak berwudu, akhirnya serabutan. Kadang-kadang kok dipateni, ada selimutan. Apa mana? Apa ini kayak ini? Kan mungkin selimutan. Tapi kalau kita awali wudu, pasti mau kiri. Iya, rek. Nah itu hikmahnya wudu. Iya, rek. Itu penting itu. Iya, reknya. Terus kemudian pokoknya dan seterusnya pun itu pakai dia itu gak mari-mari kan bahas itu. Terakhir wadhalika qauluhu ta'ala sebagaimana dalam firman Allah wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Niki insyaallah surat Al-Isra ayat 4. Wa syarikhum lan persekuton sira ing wong akeh fil amwali ing dalem pira-pira hartane wal auladi lan pira-pira anake wa'idhum lan ngebang-ngebango sira ing wong akeh. Ini maksudnya ayat ini adalah tentang setan, bahwasanya setan itu ngomong-ngomong kali pangeran ya wis lek kon aja niat golek bolo nang dene neraka mesisan kumpulono menungso-menungso iku sing bondone yo akeh teko barang haram mesisan anak ibisan budon terus kemudian harta bendae ya wis rusakan dan seterusnya. Wa'idhum maka menjauhlah kamu sekalian dari mereka para syaitan. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضل وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عندك طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.